Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Dwi Jumiati, Mira Anindita Ningrum, dan Nur Laila Windiasari ingin menjelaskan tentang refleksi. Saya Dwi Jumiati akan menjelaskan tentang definisi refleksi atau pencerminan. Refleksi merupakan transformasi geometri berupa pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri ke arah sebuah garis atau cermin dengan jarak sama dengan 2 kali jarak titik ke cermin. Selanjutnya ada sifat-sifat pencerminan atau refleksi. Yang pertama, 2 refleksi berturut-turut terhadap sebuah garis merupakan suatu identitas, artinya yang direfleksikan tidak berpindah. Yang kedua, pengerjaan 2 refleksi terhadap 2 sumbu yang sejajar menghasilkan translasi atau pergeseran dengan sifat jarak bangun asli dengan bangun hasil sama dengan 2 kali jarak kedua sumbu pencerminan. Arah translasi tegak lurus pada kedua sumbu sejajar dari sumbu pertama ke sumbu kedua. Refleksi terhadap dua sumbu sejajar bersifat tidak komutatif. Yang ketiga, pengerjaan 2 refleksi terhadap 2 sumbu yang saling tegak lurus menghasilkan rotasi atau pemutaran setengah lingkaran terhadap titik potong atau kedua sumbu pencerminan. Refleksi terhadap 2 sumbu yang saling tegak lurus bersifat komutatif. Yang keempat, pengerjaan 2 refleksi berturut-turut terhadap 2 sumbu yang berpotongan akan menghasilkan rotasi perputaran yang bersifat. Yang pertama, titik potong kedua sumbu pencerminan merupakan pusat perputaran. Yang kedua, besar sudut perputaran sama dengan 2 kali sudut antara kedua sumbu pencerminan. Yang ketiga, arah perputaran sama dengan arah dari sumbu pertama ke sumbu kedua. Selanjutnya, suatu pencerminan atau refleksi pada sebuah garis S adalah suatu fungsi M yang didefinisikan untuk setiap titik pada bidang V sebagai berikut. Yang pertama, jika P elemen S, maka MSP sama dengan P. Kita lihat gambar yang pertama. Jika ada suatu garis S, kemudian ada titik P yang kita ambil yang terletak pada S, maka hasil pencerminan pada garis terhadap titik P hasilnya adalah dia sendiri. Ini hasil pencerminannya. Yang kedua, jika P bukan elemen S, maka MSP sama dengan P aksen, sehingga garis S adalah sumbu PP aksen. Pencerminan M pada garis S selanjutnya dilambangkan sebagai MS. Garis S disebut sumbu refleksi atau sumbu pencerminan. Kita lihat gambar kedua. Jika ada garis S dan titik P, di mana titik P tidak terletak pada garis S, maka kita akan mendapatkan titik P aksen yang sama dengan MP, sedemikian hingga S merupakan sumbu dari PP aksen. Yang pertama, dari penjelasan di atas jelas bahwa daerah asal M adalah seluruh bidang V. Yang kedua, lalu kita akan buktikan bahwa MS merupakan surjektif. Ambil sembarang X aksen elemen V. Kasus yang pertama, andaikan X aksen elemen S, maka X sama dengan X aksen sebab MSX sama dengan X aksen. Untuk kasus yang kedua, andaikan V bukan elemen S. Dari sifat geometri X bukan elemen V sehingga S menjadi sumbu ruas X aksen. Ini berarti bahwa MXX sama dengan X aksen. Artinya, setiap X aksen memiliki praperta. Jadi, MS merupakan surjektif. Yang ketiga, akan dibuktikan bahwa MS adalah injektif. Andaikan A tidak sama dengan B, untuk kasus yang pertama, A elemen S dan B elemen S, maka A aksen sama dengan MSA sama dengan A, dan B aksen sama dengan MSB sama dengan B. Jadi, A aksen tidak sama dengan B aksen. Untuk kasus yang kedua, A elemen S dan B
bukan elemen S, maka A aksen sama dengan MSA sama dengan A, dan B aksen bukan elemen S. Jadi A aksen tidak sama dengan B aksen. Untuk kasus yang ketiga, di mana A bukan elemen S dan B bukan elemen S. Andaikan MSA sama dengan MSB atau A aksen sama dengan B aksen. Jadi, A aksen A tegak lurus dengan S dan B aksen B tegak lurus dengan S. Ini berarti dari satu titik A aksen ada dua garis berlainan yang tegak lurus pada S. Ini tidak mungkin. Jadi, pengandaian bahwa jika A tidak sama dengan B, maka MSA sama dengan MSB adalah tidak benar, sehingga pengandaian itu salah. Jadi, jika A tidak sama dengan B, maka MSA tidak sama dengan MSB. Jadi, MSA merupakan injektif. Berdasarkan kasus 1, 2, dan 3 disimpulkan bahwa MS adalah suatu transformasi. Dari penyelidikan di atas diperoleh teorema. Yang pertama, setiap refleksi pada garis adalah suatu transformasi. Suatu transformasi T adalah suatu isometri jika untuk setiap pasang titik P, Q berlaku P aksen, Q aksen sama dengan PX, dengan P aksen sama dengan TP, dan Q aksen sama dengan TQ. Kita bisa lihat gambar yang ketiga. Selanjutnya, teorema 2, bahwa setiap refleksi pada garis adalah suatu isometri. Jadi, jika A aksen sama dengan MSA dan B aksen sama dengan MSB, maka AB sama dengan A aksen B aksen. Buktinya, ambil sembarang A, B, A aksen, B aksen elemen V dengan MSA sama dengan A aksen dan MSB sama dengan B aksen. Akan ditunjukkan bahwa A aksen B aksen sama dengan AB. Untuk kasus yang pertama, jika A, B elemen S, maka MSA sama dengan A aksen sama dengan A, dan MSB sama dengan B aksen sama dengan B. Untuk kasus yang kedua, jika A elemen S, B bukan elemen S, maka MSA sama dengan A aksen sama dengan A, dan MSB sama dengan B aksen sama dengan B, akan ditunjukkan bahwa AB sama dengan A aksen B aksen. Perhatikan segitiga ABC dan segitiga AB aksen C. Gradien sudut ACB sama dengan gradien sudut ACB aksen karena siku-siku. Jadi BC sama dengan B aksen C karena sumbu simetris. Jadi segitiga ABC dan segitiga AB aksen C diperoleh AB sama dengan A aksen B aksen. Untuk kasus yang ketiga, jika A, B bukan elemen S dan MSB sama dengan B aksen, akan ditunjukkan AB sama dengan A aksen B aksen. Untuk yang pertama, perhatikan segitiga ACD dan segitiga A aksen CD, di mana DC sama dengan DC, yaitu berempit, dan gradien sudut ADC sama dengan gradien sudut A aksen DC, yaitu 90 derajat, dan AD sama dengan A aksen D karena S sumbu simetris. Jadi segitiga ACD dan segitiga A aksen CD diperoleh AC sama dengan A aksen C, dan gradien sudut ACD sama dengan gradien M A aksen CD. Yang kedua, perhatikan segitiga ABC dan segitiga A aksen B aksen C, di mana AC sama dengan A aksen C aksen, M sudut ACB sama dengan 90 derajat dikurangi M sudut ACD sama dengan 90 derajat dikurangi M sudut A aksen CD sama dengan M sudut A aksen CD. BC sama dengan B aksen C karena sumbu simetris.
Jadi, segitiga ABC sama dengan segitiga A aksen B aksen C. Diperoleh AB sama dengan A aksen B aksen. Jadi, AB sama dengan A aksen B aksen. Berdasarkan kasus nomor 1, 2, dan 3, disimpulkan bahwa jika A aksen sama dengan MSA dan B aksen sama dengan MSB, maka AB sama dengan A aksen B aksen. Jadi setiap refleksi pada garis adalah suatu isometri. Selanjutnya akan dibahas oleh Nurlaila Windiasari. Nama saya Nurlaila Windiasari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Dwi Jumiati. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis refleksi. Yang pertama yaitu pencerminan terhadap sumbu X. Matriks transformasinya A, B dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan A aksen sama dengan A aksen B aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1 dikalikan dengan A, B sama dengan A dan min B. Dapat dilihat hasil pencerminan grafiknya ya. Selanjutnya pencerminan terhadap sumbu Y. Matriks transformasinya A, B dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan A aksen sama dengan A aksen B aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1 dikalikan A dan B, hasilnya yaitu min A dan B. Selanjutnya yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Matriks transformasinya A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan A aksen sama dengan A aksen B aksen sama dengan 0, 1, 1, 0 dikali A, B sama dengan B dan A. Selanjutnya pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Matriks transformasinya A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X menghasilkan A aksen sama dengan A aksen B aksen sama dengan 0, min 1, min 1, 0 dikali A, B, hasilnya min B dan min A. Selanjutnya pencerminan terhadap titik asal 0,0. Matriks transformasinya A, B dicerminkan terhadap titik asal 0,0 menghasilkan A aksen sama dengan A aksen B aksen sama dengan min 1, 0, 0, min 1 dikali A, B, maka hasilnya min A dan min B. Selanjutnya pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Matriks transformasi A, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan H menghasilkan A aksen sama dengan A aksen B aksen sama dengan 2H min A dan B. Selanjutnya pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Matriks transformasinya A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K menghasilkan A aksen sama dengan A aksen B aksen sama dengan A dan 2K min B. Selanjutnya yaitu hasil kali dua buah pencerminan. Teorema, jika G dan H dua garis yang tegak lurus, maka MG MH sama dengan MG MH. Pembuktiannya dapat kita lihat dari gambarnya, yaitu jika P sama dengan A, maka MG MH A sama dengan MG A aksen sama dengan A aksen 2 kali. Jadi dicerminkan 2 kali A-nya. Berlaku juga MH MGA sama dengan MH A aksen sama dengan pencerminan 2 kali oleh A dan tidak berlaku untuk P dan A. Sehingga MG MH kali A sama dengan MH MG kali A. Catatan, ini berarti bahwa komposisi pencerminan terhadap dua garis yang tegak lurus adalah komutatif. Lalu ada dalil, jika S tegak lurus dengan T dan P sama dengan titik S, T, maka MT kali MS sama dengan HP. Di sini dapat kita lihat dari gambarnya,
yaitu MT kali MS kali A sama dengan HP kali A. Pembuktiannya, misalkan S dan T adalah sebuah garis yang tegak lurus. Karena S dan T adalah pencerminan, maka A aksen kali A sama dengan MS kali A, dan pencerminan 2 kali oleh A sama dengan MT kali A aksen. Misal D titik tengah ruas garis A aksen, maka diperoleh AD sama dengan A aksen D. Lalu jika yang E titik tengah A aksen dan pencerminan A 2 kali oleh A, maka diperoleh A aksen E sama dengan pencerminan 2 kali oleh A dan E. Dari gambar diperoleh APD ekuivalen dengan A aksen PD dan A aksen PE ekuivalen dengan pencerminan 2 kali oleh A dan A PE. Sehingga sudut pencerminan 2 kali oleh APA sama dengan sudut APD ditambah sudut A aksen PD ditambah A aksen PE ditambah sudut pencerminan 2 kali oleh A PE sama dengan 2 dikali sudut APD ditambah sudut A aksen PE sama dengan 2 dikali sudut APD ditambah sudut A aksen PE. Kita tahu bahwa ini hasilnya 90 derajat, maka 2 kali 90 derajat sama dengan 180. Nih, pada sudut APD dan sudut A aksen PE. Selanjutnya contoh soal. Apabila pada V adalah sistem sumbu ortogonal dan A 1,3 sedangkan B min 2, min 1, tentukan persamaan sebuah garis G sehingga MG A sama dengan B. Maka kita ketahui A-nya itu 1,3 dan B-nya min 2, min 1. Setelah itu yang ditanyakan yaitu persamaan garis G sehingga MGA sama dengan B. Nah, kita buat dulu gambar persamaan sebuah garisnya. Setelah itu kita pakai rumus Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Setelah itu kita masukkan Y kurang 3 per min 1 kurang 3 sama dengan X kurang 1, lalu min 2 kurang 1. Maka min 3 dikali Y min 3 sama dengan min 4 dikali X min 1. Maka ini kita kali, jadi min 3Y plus 9 sama dengan min 4X plus 4. Maka 4X min 3Y plus 5 sama dengan 0. Setelah itu kita tahu gradien M1 nya yaitu 4/3. Maka gradien yang tegak lurusnya, gradien yang tegak lurus AB itu M2 nya yaitu min 3/4. Titik tengah AB nya maka 1,3 ditambah min 2,1 dibagi 2. Maka hasilnya min 1,2 per 2 yaitu min setengah dan 1. Lalu kita dapat persamaan garis yang melalui min setengah, 1 dengan M sama dengan min 3/4 adalah kita masukkan ke dalam rumus Y kurang Y1 sama dengan M kali X min X1. Y kurang Y1 kita masukkan M nya min 3/4 dikali X plus X1 nya tadi min setengah jadi setengah Y. Y sama dengan min 3/4X min 3/8 ditambah 1. Setelah itu Y sama dengan min 3/4X ditambah 5/8. 8Y plus 6X min 5 sama dengan 0. Maka kita pindah X yang di depan jadi 6X plus 8Y min 5 sama dengan 0.
Jadi persamaan garis G adalah 6x min 8 min 5. 6x min 8y min 5 sama dengan 0. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.